Tadi kita udah ngobrolin sama Pak Ratmo beberapa bentuk latihan tubuh. Yang terbaru tadi ada knocking, slapping, terus touching, terus ada satu lagi istilah tepakannya. Ya, lupa. Itu terus kemudian yang tujuannya adalah untuk relaksasi. Terus ada latihan yang lain tadi, ada gerak indah yang ternyata ada kembangannya. Terus topo bisu yang ternyata juga ada tujuan lain yang Ya, sebelumnya ya, kita ya, tidak tahu. Tadi kita juga sempat ngomongin sedikit soal latihan memori. Nah, sebelum kita bahas soal latihan memori, Pak Ratmo, saya ingin bahas soal gerak nurani yang sama Pak Fajar dan Pak Diuntung ya, beberapa kali ya, sempat disebutkan ya, ya. metode latihan itu. Nah, gimana sih penerimaan Pak Ratmo atas gerak nurani itu? Latihan gerak nurani itu kayak gimana? Apa bedanya dengan gerak indah? Itu hampir sama, hampir sama. Cuma ini tanpa musik, tanpa musik. Jadi sudah sekarang saya sudah saya maju, saya gerak sendiri, saya gerak sendiri. Sampai tidak ada yang nyutradari saya sendiri. Sampai sepuas mungkin. Nah, nanti tinggal kalau kita sudah selesai nunggu review atau kritikan teman. Nah, biasanya masing-masing teman ada yang sama, ada yang tidak. Jadi juga tergantung pengertian si teman sama pengalaman si teman. Sesuai apa tidak, cocok apa tidak. Atau bisa menebak juga. Oh, kamu sedang begini ya, ya, ya. Seperti itu, gitu. Nah, ini termasuk hampir ini mas, hampir apa ya, hampir action, action atau gerakan-gerakan kecil, ya gerakan-gerakan kecil, gerakan-gerakan kecil ini kan bisa ditangkap penonton dan tidak, tergantung si penontonnya sendiri, ya. Ada pemain sambil dia mungkin ya ini improvisasi dari mengingat, nah, main-main jari. Sebetulnya ini kan tidak hanya sekedar main jari, tapi ini termasuk gerakan nurani juga itu. Nah, ini cuma ini si gerakan nurani ini nyambung apa tidak dengan adegan pada saat itu gitu loh. Seperti itu maksudnya. Gitu. Jadi gerak nurani itu berbeda dengan gerak indah, yang gerak Ya. indah harus ada Ya, rangsangan dari ya. Seperti ini mas. Ini saya ingat Wardono. Gerakan nurani ada yang berobos krosi itu. Oke. Kok kita sebagai penonton teman ya, kok sampai sejauh itu. Ada lagi teman itu gerak nurani naik naik pohon. Tapi kok terbalik kakinya di atas. Begitu loh mas. Saya sendiri heran. Ada yang ekstrim seperti itu. Itu seperti Nah, itu. soal gerak nurani itu tadi Pak Ratno. Bedanya dengan gerak indah kan tidak ada musik yang menstimulus Iya, iya, geraknya. iya. Nah, saya sempat dengar dari Pak Fajar bahwa gerak nurani dilarang kemudian karena membahayakan. Oh ya, ya betul, Itu betul. gimana sih ceritanya, Pak? Betul, betul. Nah, itu seperti tadi, Mas. Itu sering-sering kehilangan kesadaran. Itu yang ditakutkan Mas Rindra seperti itu. Oke. Jadi lebih baik itu enggak usah diteruskan. Lebih baik ya gerak indah itu saja. Oh, Nah, di itu. Nah, dilarang karena sering hilang kesadaran. itu yang kita takutkan seperti itu karena mendekati kayak anu loh mas. Kesurupan gitu. Seperti itu kita takutnya di situ. Jadi sudah itu tidak usah diterusin. Nah, apa gerak nurani ada sesi improvisasi kayak gerak indah Pak Ratmo waktu itu?
Nah itu malah nggak ada mas, Oh, malah enggak ada. malah nggak ada ya betul-betul seperti itu mas, kayak kehilangan kesadaran. Hmm. Jadi itu saya nganu lepas dari tuntutan teater. Benar-benar sibuk pada diri Ah, ah, sendiri gitu ah, kalau ah. gerak Jadi nurani itu. untuk membentuk anu tuh ndak ada mas, untuk membentuk tujuan tertentu ndak ada. Hmm. Jadi kita betul-betul kehilangan itu. Terus waktu itu Mas Willy menjelaskan soal gerak nurani tujuannya untuk apa? Penjelasan Mas Willy apa? Dijelaskan betul. Pada saat itu belum mas, pada saat itu belum. Mas Renda cuma Mas Renda, Anda tahu dia memang pikirannya hebatnya di situ ya. Sok-sok itu orang nggak belum sampai kepikiran itu dia sudah punya pikiran. Nah makanya sering-sering sok idenya itu dikatakan ide gila gitu, seperti itu. Nah, terus kita bicara soal latihan memori yang Ya tadi ya sempat ya Pak Ratmo ya ceritakan itu. ya Kalau Pak Untung mengatakan bahwa latihan memori ya kayak gitu tadi, kita dari bangun tidur, kemudian kita mengingat semua ya ya ya. peristiwa yang terjadi, semua emosi, Nah, apapun yang ditangkap oleh indera sampai ketika nyampe di tempat latihan. ya ya. Nah, kalau resepsi Pak Ratmo sendiri, penerimaan Pak Ratmo sendiri atas metode latihan memori itu apa? Ya itu mas untuk mengingatkan seperti kalau kita tadi yang saya katakan di depan, kalau kita pas dialog adegan gitu ya, kok sampai lupa ya, kok sampai lupa kan berarti memori kita ini kan nggak ada ya pada saat itu ya. Nah itu itu ini mas sering-sering sok-sok kita ini di anu di diingatkan sama temannya tadi, teman-teman bermain tadi. Yeah. Ya, apakah dengan kode-kode, apa dengan isyarat-isyarat, apa dengan gerak-gerak seperti itu. Nah, ya, seperti itulah. Yeah. Itu. Jadi sehingga oh ya 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 ya. Ya, itu sampai sehingga yang namanya improvisasi itu tadi berhasil. Penonton tidak tahu itu salah. Penonton tidak tahu dia lupa. Karena latihan itu, Mas. Karena latihan itu. Berarti tadi Pak Ratmo menyebut improvisasi berkali-kali. Apakah di bengkel memang ada selain soal improvisasi gerak indah, Ya. ada improvisasi dialog, latihan improvisasi Iya, dalam dialog? ada. Kayak gimana? Ya itu Pak? tadi dengan memancing-mancing kata-kata yang hampir yang sekiranya si teman kita itu jadi ingat gitu lah. Nah itu tergantung susunan kata-katanya gitu lah. Apa gitu lah. Macam-macam lah itu. Karena kebiasaan itu dilatih, jadi sehingga teman-teman makin lama makin, oh aku jadi salah tuh ya. Nah itu setelah begitu selesai dia nengok naskah, oh iya ya, harusnya ada isyarat-isyarat itu teringat kembali gitu. Oke, nah dari cerita Pak Fajar sama Pak Untung, mereka berdua sering mendapatkan metode latihan sesuai dengan kebutuhan tokoh mereka. Misalnya Pak Fajar waktu di Oedipus, ketika dia jadi Tiresias, Ya, dia harus tutup mata selama 3 hari 3 malam. ya, Terus Pak Untung ketika di Sekda, dia tidak diberikan naskah sampai akhir, tapi kemudian dikasih latihan memori ya. sama Mas Willy. Nah, Pak Ratmo sendiri ketika dalam sebuah naskah, sebuah proyek pertunjukan, itu ada latihan privat kayak gitu nggak Pak? Yang misalnya khusus untuk kebutuhan tokoh atau khusus untuk kebutuhan naskah. Bentuk-bentuk latihan yang ini kayaknya nggak didapetin sama teman-teman yang lain. Mbak ini Mas, Mas Rendra tidak mau mencetak, tidak harus mencetak. Kok kudu ini enggak. Tadi pokoknya asal emosi, karakternya sudah kena, masalah apa ya, kata-katanya atau patokannya. Kalau orang marah itu harus gini enggak. Mas Rendra tidak mau seperti itu.
kalau mencetak itu nanti si teman-teman atau anggota itu tidak kreatif. Ya, maksudnya bukan persoalan mencetak Pak Ratmo, tapi apakah ketika misalnya Pak Ratmo pentas naskah apa gitu, tokoh apa gitu, Ya. Mas Willy memberikan latihan khusus tidak pada Pak Ratmo untuk mengejar Oh, ya tokoh itu? ya ya ya, ada. Apa? Ada, misalnya ya. Nah ini saya harus mencari dulu. Oke. Oh, ada banyak ini. Iya. Soalnya masing-masing orang punya kelemahan sendiri. Ah, oke. Dari kelemahan itu sehingga dia seperti misalnya seperti apa ya, Mas Arno sendiri pernah itu. Oke. Mas Arno. Pada waktu itu Mas Arno sebelum jadi anggota kan dia sebagai mahasiswa ya, sastra. Ini ada Mas apa ya, sampai dia itu tidak boleh ngomong sekian hari. Nah, latihan khusus yang diberikan sama Mas Willy untuk Pak Ratmo dalam rangka pentas untuk sebuah tokoh, Iya. apa ingat betul jenengan? Kalau latihan khusus saya dari Mas Rendra itu nggak ada, Mas. Khusus Nggak. untuk tokoh gitu nggak ada? Oh ya, paling-paling cuma itu. Nggak, sepertinya nggak ada ya. Kayak Ya, ya Mas Rendra cuma, oh ini kalau Deran mau saya kasih casting ini mungkin bisa, ya coba gitu aja. Nggak, artinya yang tidak sejiwa dengan diri saya itu nggak diberikan. Jadi Mas Rendra sudah bisa mengukur sendirilah. Mak Deralmo kalau disuruh ini tidak bisa. Misalnya seperti kayak Tapak Sudana tidak bisa. Seperti saya Arang Widodo tidak bisa gitu. kayak yang dilakukan Mas Rendra ke Pak Fajar Suwarna misalnya, yang kayak menutup mata selama 3 hari khusus untuk kebutuhan Teresias. Oh Pak Ratmo iya, pernah iya. mendapatkan hal Oh latihan itu khusus yang semacam dimasukkan itu? ya. Ah, Iya, iya, memang ada itu. Apa Betul, misalnya? betul, betul. Betul ada itu seperti itu. Apa Jadi misalnya ya. salah satunya? Hah? Kalau Pak Ratmo pernah dapat kayak gitu nggak? Kalau saya enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Saya betul betul yang agak mudah-mudah gitu. Soalnya saya diperlukan bidang lainnya itu. Kebanyakannya itu properti man-nya itu. Properti man. Saya paling bisa pencoba properti man. Musik enggak, lighting enggak, setting enggak. Cuma itu properti man itu. Nah, selama 8 tahun Pak Ratmo gabung di bengkel, pernah pentas berapa kali sebagai pemain? Waduh, nggak bisa ngitung, Mas. Yang paling Pak Ratmo ingat dalam 8 tahun sama bengkel, pentas yang mana? Ya, Oedipus Rex, Antigon, terus Kasida Berjanji. Waduh, lali Mas. Banyak ya. Lupa Mas betul. Kalau yang Mas, mungkin situ kalau bilang mungkin saya ingat. kalau di Oedipus Rex, Pak Ratmo Ya sama, cuma kur saja. oke. Kalau dikasih dabar janji? Kasida terbang. Oh, Terbang bas gitu. Ya itu kan hanya puji-pujian aja. Itu idenya masuk bahasa itu. Berarti selama tidak seperti Pak Fajar atau Pak Diuntung yang mendapatkan latihan khusus untuk tokohnya, Pak Ratmo hampir tidak pernah mendapatkan latihan. Artinya kemudian latihan yang secara umum itu aja, latihan dasar, olah nafas, gerak indah, terus gerak nurani, latihan memori dan topo bisu. Selain latihan-latihan yang kita bicarakan tadi, ada latihan lain lagi tidak? Olah vokal misalnya? Ayo ya. Kalau olah vokal ya bareng-bareng. Bareng-bareng Mas. Cuma bareng-bareng. Ya itu tadi selain di rumah Mas Rendra sendiri, di luar itu paling menguntungkan.
karena kita bebas gitu, los gitu, suara kita bisa dan tidak mengganggu tetangga gitu. Ya itu kalau pada waktu ke Parangkusumo, Parangtritis, di mana Gembirowati itu yang Parangtritis sebelah timur itu loh. Nah, pas perkemahan kaum Urakan jenengan ikut Mbak? Ah, ikut Itu apa Mas, yang terjadi ikut. di perkemahan kaum Urakan itu Mbak? Ya itu sepertinya cuma anu Mas, sepertinya apa ya? Kayaknya banyak diskusinya saja, banyak diskusi aja. Ya kalau kalau yang bareng-bareng itu ya kayaknya enggak ada itu. Cuma tukar pikiran masing-masing daerah, daerahnya masing-masing mereka sendiri itu. Nah, kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Fajar dan Ya. menanyakan ini, tapi Pak Fajar bilang dia tidak ingat kalau pernah diberikan bentuk latihan khusus untuk nomor ini, yaitu soal olah rasa atau latihan emosi. Ya, Sepanjang 8 tahun Pak Ratmo gabung di Bengkel, pernah atau tidak Mas Willy memberikan latihan yang khusus untuk mengolah rasa? Pernah nggak ada bentuk-bentuk latihan rasa, kayak gitu? Nggih. rasa ya itu tadi Mas, sambil mendengarkan musik itu aja, sambil mendengarkan musik itu, musik klasik terutama. Terus ya cuma itu aja lah musik kalau rasa loh Mas, Nggih. kalau rasa. Ada latihan yang jadi gini, Mas Willy kan punya karisma yang sangat besar sebagai seorang teatrawan dan Iya, pembaca iya, puisi gitu, iya. sampai dijuluki burung merak. Oh iya. Apakah anggotanya pernah dilatih untuk memunculkan karisma itu soalnya Mas Willy? Oh enggak ada, Nggak ada, enggak ada. nggak ada bentuk latihan itu. Enggak ada Mas Rendra sudah nganu, sudah maklumi karena masing-masing orang kalau dia punya itu sudah otomatis keluar sendiri. Misalnya Mas Murtri Purnomo, Suwargi ya, itu dia sudah punya gerak indahnya, itu terkenal dia gerak indah. Putu Wijaya termasuk, terus ya itu kalau kalau yang anu itu sudah anu muncul sendiri gitu. Ya Mas Rendra cuma menyarankan saja. Anu kalau pas dia si teman-teman yang sedang bergerak atau berkreasi itu kalau koordinasinya nggak baik itu disuruh merubah gitu. Itu saja. Iya, iya. Jadi Mas Willy atau Mas Rendra itu juga melihat kemampuan para anggotanya di Iya, iya. bengkel, kemudian apakah dia memang punya potensi untuk memunculkan kemampuan-kemampuan tertentu. Kalau ada potensi dia akan memberikan latihan khusus pada si orang itu. Kalau nggak ada potensi maka dia hanya menyarankan saja bentuk latihan. Ya, Kayak kira-kira ya itu salah satu anu cuma jadi bahan latihan saja dan tidak memaksakan. Nggih, Karena Mas Rendra tahu lah, nggih. nggak perlu dipaksakan. Misalnya kalau seperti bebop itu ya, itu gerakan Mas Mutri itu muncul betul. Ya Mas Mutri, Bapak Sudana itu pada waktu latihan di Sendang Kasihan itu muncul betul tadi tanpa Mas Rendra dia muncul sendiri. Nah Mas Rendra baru merespon di mereka gitu loh. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, Ya, obrolan yang menarik sekali dengan Pak Ratmo. Terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih atas ceritanya, terima kasih atas ilmunya. ya, Yang semoga akan bermanfaat untuk teman-teman yang pengen tahu apa sebenarnya metode yang diajarkan oleh WS Rendra. iya, Dan kita dapat banyak hal baru di luar soal obrolan dengan Pak Fajar dan Pak De Untung. Kita akan mengejar anggota bengkel yang lain. oh Kita sedang iya. berusaha mendekati Bu Sitorus. Nah mungkin Mas Anu bisa akan lebih jelas lagi Pak Aswara Aswar, ya, itu mumpung masih ada. kita Itu ke berencana Wirokerten itu akan lebih jelas lagi. Aswar. Kalau dia masalah tahun-tahun masih ingat ya. Kalau saya itu udah lupa tahunnya.
Cuma ya pokoknya saya cuma tahun masuk sama tahun keluar itu baru tahu. Terima kasih Pak Ratmo atas waktunya.